Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, absen 2 kelas 10 TOC. Kali ini saya akan menyampaikan sensor-sensor tentang mesin injeksi di mesin K35VE. Sensor pada kendaraan injeksi berfungsi sebagai komponen untuk mendeteksi berbagai kondisi kendaraan dan mengirimkan informasi ke ECU untuk kemudian diolah dan digunakan untuk mengatur kinerja mesin. Sensor pertama yang kita akan bahas kali ini yaitu adalah sensor MAP atau yang dikenal juga Manifold Absolute Pressure. MAP ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kevakuman pada saluran masuk akibat isapan dari mesin. Nilai kevakuman akan dirubah menjadi nilai tegangan yang akan dikirim oleh ECU. Yang saya pegang ini namanya adalah MAP ya teman-teman. Yang ini sensornya. Ini adalah sensor selanjutnya. Sensor ini bernama Throttle Position Sensor atau yang disebut juga dengan TPS. TPS berfungsi untuk memantau posisi throttle. Fungsi sensor TPS adalah memberikan informasi ke ECU tentang posisi katup throttle. Fungsi untuk mengetahui berapa persen katup gas atau throttle wave terbuka saat pedal gas diinjak. Yang saya pegang ini namanya adalah TPS. Ini adalah sensor selanjutnya. Sensor ini bernama Intake Air Temperature Sensor atau yang disebut juga dengan IATS. IATS ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk di ruang filter udara sebelum masuk ke dalam mesin. Letaknya yaitu ada di belakang filter. Ini adalah IATS ya teman-teman. Selanjutnya adalah sensor oksigen atau O2 sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi oksigen di dalam gas buang dari sisa pembakaran mesin. Oksigen sensor terletak di sekitar knalpot, catalytic convert ataupun exhaust manifold. Ini adalah oksigen sensor ya teman-teman. Selanjutnya yaitu crankshaft position sensor atau yang disebut juga dengan CKP. Sensor CKP berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft dan mengirim sinyal ke ECU. Data yang diperoleh oleh ECU akan digunakan untuk mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar, menentukan lama penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Ini adalah sensor selanjutnya yaitu bernama knock sensor. Knock sensor ini berfungsi untuk mendeteksi engine bila masalah knocking atau ngelidik.
Biasa terjadi knocking pada engine, maka ECU akan memerintahkan tim pengapian untuk dimundurkan sampai tidak terjadi knocking, kemudian dimajukan kembali. Cara kerja dari kontrol lob ECU saat terjadi masalah knocking dapat dilihat dari skema di bawah ini. Yang saya tunjuk ini adalah sensor knocking. Tempatnya agak delik ya teman-teman, yaitu di bawah manifold. Ini adalah sensor selanjutnya. Sensor ini bernama CMSafe Position Sensor atau yang dikenal juga dengan CMP. Sensor CMP berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft. Sensor CMP juga memiliki fungsi memberikan data masukkan ke ECU tentang posisi langkah mesin. Data ini untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Ini adalah sensor selanjutnya. Sensor ini bernama water temperature sensor atau yang disebut juga dengan WTS. WTS ini berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Dan yang satu ini namanya adalah injektor. Injektor berfungsi dalam penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada masing-masing silinder. Yang saya pegang ini injektor ya teman-teman, yang warnanya agak oranye ini. Ini adalah sensor selanjutnya, yaitu bernama idle speed control atau yang disebut juga dengan ISC. ISC berfungsi mengontrol kecepatan idle atau stasioner mesin dengan cara mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar saat pedal gas tidak ditekan. Yang saya pegang ini adalah ISC ya teman-teman. Ini adalah sensor selanjutnya yang bernama vacuum switching valve atau yang disebut juga dengan VSV. VSV ini berfungsi untuk mengerjakan perintah dari ECU untuk membawa uap bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar ke ruang bakar. Sensor selanjutnya yaitu oil control valve atau OCV. Berfungsi untuk mengontrol tekanan pada oli mesin. Yang selanjutnya ini adalah sensor Electronic Path Advancer atau yang disebut juga dengan ESA. ESA berfungsi untuk mengontrol waktu pengapian, dimajukan atau dimundurkan, yang didasarkan inputan dari sensor-sensornya. Pada ESA sudah tidak menggunakan distributor lagi atau menggunakan sistem DLI, distributor less ignition, atau sistem DIS, direct ignition system. Ini ya teman-teman yang namanya ESA yang saya pegang. Kali ini saya sudah menyampaikan sensor-sensor pada mesin K35VE yang injeksi ya teman-teman. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.